Siap, siap. Ya, jelas Bapak. Baik. Nah, ini sebelum Bapak pimpin kita, mari kita buka dengan doa buka, dan izin Bapak saya membukanya dengan doa buka. Silakan. Ya, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas kasih dan cinta Tuhan sehingga saat ini kami melakukan ibadah kami pada saat ini dalam bentuk live atau dalam bentuk online Tuhan, dan semua banyak tantangan yang datang menghampiri kami. Ibadah pemuda malam hari ini kami bentuknya dalam online, karena itu Engkau jaga peliharalah kami semua agar kami pun mampu untuk mengikutinya dari awal sampai berakhirnya. Boleh cari di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama ini tetap menyertai kami mulai dari awal sampai berakhir dengan baik. Kepadamu Tuhan kami berdoa. Terima kasih. Amin. 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 Teman-teman siap ya? Kita langsung saja firman-Nya kepada Bapak Pendeta. Baik. Terima kasih kesempatannya pertama-tama untuk pemuda-pemudi apa namanya nih? Gemit apa? Gemit jemaat apa? Lolotali Lilit. Lolotali di Rote ya. Ya. Ya, bersyukur kita boleh berkumpul bersama sekalipun lewat udara, tapi ini adalah kesempatan yang luar biasa. Saya juga baru pertama kali memimpin firman Tuhan melalui online. Ya, kami di sini masih ibadah. Kami di sini masih ibadah. Beberapa gereja sudah online, tetapi daerah kami belum terlalu signifikan belum banyak orang-orang yang terkontaminasi virus. Jadi kami masih ibadah normal, tapi juga online. Ada 2 ibadah kami. Jadi ini kesempatan pertama saya dan bersyukur bisa bersama-sama dengan teman-teman pemuda di Rote sana. Baik, saya mau ajak kita untuk membaca Alkitab kita di dalam Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Apakah sudah mendapatkannya? Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Di situ diberikan judul Yesus berjalan di atas air. Halo, maaf. Halo? Bisa dengar suaranya ya? Jelas ya? Dengar. Baik. Jadi kita mau baca Alkitab kita dari Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33 ya. Kita akan baca. Saya akan baca ayat yang ke-22, teman-teman di tempat masing-masing membaca ayat yang ke-23 dan selanjutnya ya. Siap. Alkitab berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Kata Yesus, Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia, Dan dia dan berkata, "Hai orang "Hai kurang orang yang percaya, kurang percaya, mengapa engkau bebas?" Lalu mereka Lalu mereka naik naik. ke perahu dan angin pun reda. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Allah." Baik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, dan di sini saya mau sharingkan satu bagian firman Tuhan dengan topik yaitu dinamika iman di tengah badai. Dinamika iman di tengah badai. Kita sedang menghadapi sebuah dinamika, yaitu menghadapi virus corona COVID-19. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara juga menghadapi dinamika ini, yaitu virus COVID-19. Dan saya bersyukur bahwa teman-teman sekalipun di tempat yang mungkin sulit sinyal, mungkin sulit akses internet lainnya, tapi teman-teman berusaha untuk mentaati himbauan atau perintah dari pemerintah dan juga dari Sinode Gemit. Jadi saya sungguh bersukacita mendengarnya dan melihatnya. Nah, dinamika iman, ada sebuah pepatah dia bilang begini, "Mujur tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak." Ya, mujur tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Segala sesuatu dalam kehidupan bukan manusia yang menentukan, namun Allah. Betul ya? Bukan manusia yang menentukan bagaimana kita, tetapi Allah yang menentukan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Alkitab berkata begini, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Maka kita berbicara tentang iman kepada Allah. Tetapi ada juga yang namanya realitas hidup. Ada juga kenyataan hidup. Ya. Iman kepada Allah itu adalah memiliki ketetapan hati dan mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan serta menaruh pengharapan kepada Allah. Itu iman. Tetapi ada kenyataan hidup. Kenyataan hidup itu adalah sebuah kenyataan yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Manusia hanya bisa mengetahui masa lalu dan masa kini, sedangkan masa yang akan datang tidak ada yang mengetahuinya selain memprediksikan. Nah, maka satu sisi kita berbicara tentang iman. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi sisi yang lain, kita melihat kenyataan hidup. Tidak ada yang tahu virus COVID-19 ini, ya. Tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan sampai sekarang belum ada obat yang pasti untuk bisa menyembuhkan virus COVID-19. Maka kita harus menjaga jarak, kita harus menjaga lingkungan kita, kebersihan kita dan semuanya, jangan sampai kita terkena. Di Indonesia saya mendengarkan berita sudah lebih dari 1.000 orang yang terkena COVID-19 atau virus corona ini. Doa saya orang-orang atau jemaat-jemaat yang ada di Rote tidak terkena virus COVID-19. Itu doa dan harapan saya. Nah, ada iman, tapi ada realitas, ada kenyataan hidup. Apa yang dapat menyatukan iman dan realitas hidup? Yaitu pengharapan. Kita punya pengharapan. Nah, pengharapan itu apa? Dikatakan di dalam kitab Roma 8 ayat 24 sampai dengan 25,
Sebab pengharapan kita diselamatkan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Itulah pengharapan yang dimaksudkan dengan Alkitab. Nah, konsep iman atau pemahaman kita tentang iman di dalam pengharapan itu sangatlah penting tertanam dalam diri manusia yang mengenal Allah. Bagi manusia yang tidak mengenal Allah, tidak ada pengharapan selain dari dirinya sendiri atau apa yang dia punyai. Teman-teman yang dikasih Tuhan, teman-teman semua yang ada di Rote, bahwa ingatlah, ketika kita tidak punya pengharapan di dalam Tuhan, maka segala sesuatunya itu membawa kita kepada ketakutan demi ketakutan. Waktu kita batuk, waktu kita demam, waktu kita flu, kita takut. Jangan-jangan saya sudah kena corona. Ya, jangan-jangan beta sudah kena corona. Kalau beta kena corona, aduh besok semua mati. Iya toh, kita ketakutan. Kenapa? Karena kita ketakutan itu membawa kita tidak melihat kepada pengharapan itu. Misalnya, ketika kita batuk, apakah kita sudah berdoa? Apakah kita sudah cek ke dokter? Ya. Belum cek ke dokter, belum berdoa, tidak cek ke dokter, tapi kita sudah takut. Aduh, jangan-jangan kena corona. Nah, maka pengharapan sangatlah penting tertanam dalam diri manusia yang mengenal Allah. Karena orang yang mengenal Allah, dia pasti bergantung total kepada Allah. Di masa muda kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita di sana, kita harus senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Nah, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, Amsal 16 ayat yang ke-9, Amsal 16 ayat yang ke-9, Alkitab berkata demikian. Silakan dilihat di dalam Alkitabnya, Amsal 16 ayat yang ke-9, di situ dia bilang begini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya. Hati kita memikirkan jalan-jalannya, tetapi Tuhan menentukan arah langkahnya. Maka kalau kita tidak punya pengharapan di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa melangkah di dalam kehidupan ini? Yang terjadi adalah kita ada di dalam ketakutan demi ketakutan di dalam kehidupan kita. Aduh, sudah umur 30, 35 belum menikah. Aduh, bagaimana ini nanti ke depan? Aduh, bagaimana ini sekolah saya? Aduh, bagaimana kuliah saya? Kita ada dalam ketakutan demi ketakutan. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Kalau kita nyanyi lagu Tuhan menetapkan langkah, paling kencang suaranya. Tapi bagaimana kalau kita beriman di hadapan Tuhan? Ya. Biasanya lagu itu lagu paling suka dinyanyikan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Wah, itu paling semangat. Tapi begitu kita ada persoalan, kita mulai berpikir, betul nggak ya langkah saya ini ya? Jangan-jangan langkah saya ini langkah yang keliru. Waduh, bahaya ini. Ya. Tuhan yang menentukan arah langkah kehidupan kita. Ketika realitas atau kenyataan hidup tidak searah dengan apa yang kita harapkan, disinilah pelajaran iman dan pengharapan tersebut. Sekali lagi, ketika kenyataan hidup tidak searah dengan apa yang kita harapkan, disinilah pelajaran iman dan pengharapan tersebut memotivasi kita untuk kita melangkah dan melangkah untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan menetapkan langkah anak-anak Tuhan itu dengan penuh dengan berkat. Apa itu berkat? Berkat bukan berbicara tentang materi belaka. Berkat bukan berbicara tentang saya punya uang sekian juta, sekian puluh juta, ratus juta, miliaran. Bukan. Tapi berkat itu berbicara tentang bagaimana Tuhan memelihara hidup kita tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan. Ada banyak orang punya uang, tapi mereka tidak menikmati hidup. Tapi ada orang-orang di desa, dia cuma makan makanan yang sederhana.
nasi pakai ikan, pakai sambal, pakai sayur singkong, tapi hatinya sukacita. Pilih mana? Pilih kita punya uang banyak tapi tidak sukacita, atau pilih sederhana tapi kita sukacita dalam Tuhan? Maka sekali lagi, ketika kenyataan hidup kita tidak searah dengan apa yang kita harapkan, disinilah kita harus belajar untuk kita melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, dinamika iman di tengah badai, di dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33, di situ kita akan belajar bahwa yang pertama, ketaatan kepada perintah Tuhan. Yang pertama, ketaatan kepada perintah Tuhan, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan 23, di situ berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perhatikan di situ. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berangkat. Maka murid-muridnya berangkat. Yesus segera memerintahkan para murid-muridnya untuk lebih dahulu. Kata segera memerintahkan, maka diterjemahkan dengan mengharuskan mereka, memaksa murid-muridnya untuk segera pergi mendahulinya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia berdoa. Dia seorang diri. Dan ketika kita melihat ini, murid-murid taat kepada apa perintah Tuhan Yesus. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka, ketika mereka berjalan atau mendayung perahunya, dikatakan Alkitab beberapa mil jauhnya, ayat yang ke-24, dikatakan di situ, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, teman-teman ada yang tahu angin sakal itu apa? Angin sakal itu adalah istilah pelayaran, itu angin haluan. Angin haluan yaitu angin yang bertiup dari arah depan berlawanan dengan arah gerakan perahu. Jika kapal berlayar dengan kecepatan tinggi, maka kapal akan terasa menyentak-nyentak dan dapat menyebabkan kemungkinan menyentuh dasar perairan. Ini angin sakal, angin gelombang yang begitu sangat kuat. Dan Alkitab katakan bahwa murid-murid sudah jauh melangkah sekitar 2-3 mil. Di dalam kitab Yohanes 6 ayat 19. 2 sampai dengan 3 mil. Artinya lebih kurang murid-murid sudah melangkah atau sudah mendayung perahunya sejauh 3 sampai 4,5 kilometer. Sampai 4,8 kilometer. Itu jarak yang jauh dari daratan di tengah-tengah. Itu jarak yang jauh. Angin sakal menerpa mereka. Apa yang terjadi? Ketika mereka dalam ketakutan, ketika mereka dalam badai tersebut, cara Tuhan menolong berbeda dari cara yang mereka pikirkan. Tuhan tidak langsung datang menolong sesuai dengan harapan murid-murid. Mungkin murid-murid berpikir, kok Tuhan tidak datang menolong saya? Mungkin kita berpikir, kok corona Tuhan tidak menolong saya? Kok corona saya harus beribadah secara online? Kok corona saya harus diam di rumah? Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak datang menolong? Ketika murid-muridnya sedang ada dalam badai, Tuhan datang dengan caranya Tuhan. Tuhan datang menolong dengan caranya sendiri yang terkadang di luar pemikiran manusia. Ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ayat yang ke-26, ayat 25. Di situ dikatakan demikian. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air. Murid-murid berpikir bahwa Yesus kan bisa berjalan di tengah-tengah. Yesus kan bisa menghentikan ombak itu dari daratan saja. Tidak usah dia berjalan-jalan di atas air. Berjalan di atas air artinya Tuhan Yesus melakukan sesuatu karya yang di luar daripada pemikiran manusia. Tetapi itulah cara Tuhan. Cara Tuhan menolong umatnya.
Ingat, Tuhan Yesus punya begitu banyak cara untuk menolong kita. Jadi jangan kita takut. Jangan kita takut. Dia punya berbagai macam cara untuk kita dapat menolong. Nah, apa yang terjadi ketika murid-murid melihat pertolongan Tuhan atau respons ketika dalam tekanan? Ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 di situ dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Perhatikan di situ. Mereka melihat, mereka mengetahui, mengenal, mengerti bahwa Yesus sedang berjalan di atas air. Tetapi persoalannya adalah mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Ketika mereka ada di tengah-tengah kapal, di tengah-tengah danau, dan mereka ada di dalam kapal yang terombang-ambingkan, mereka ketakutan. Di mana iman mereka? Di mana kepercayaan mereka bahwa Tuhan sanggup menolong mereka? Mereka tidak menjadi tenang, justru mereka menjadi ketakutan. Tetapi apa yang Alkitab katakan di situ? Ketika Alkitab menuliskan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, yaitu Yesus berjalan di atas air. Respon murid-muridnya dalam keadaan panik, tidak mampu berpikir jernih bahwa masih ada Tuhan Yesus yang menolong mereka. Mereka menyangka bahwa aku pasti mati. Mereka menyangka bahwa aku pasti binasa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus menolong mereka dengan cara yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, maka di sini kita melihat apa tindakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, yaitu apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tenangkanlah dirimu dan percayalah. Ketika Tuhan Yesus berkata tenangkanlah dirimu dan percayalah, maka kita melihat dalam keadaan tenang kita dapat berpikir dengan jernih terhadap kenyataan hidup. Dengan keadaan tenang kita dapat berpikir yang baik tentang virus corona ini, sehingga kita tidak menjadi takut dan gentar. Kemudian Tuhan Yesus menunjukkan kepada dirinya sendiri. Dia berkata, aku ini, yaitu pribadi yang menolongnya dengan begitu luar, menolong murid-muridnya. Yesus mengatakan, aku ini. Ia hendak menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa ia adalah pribadi sang guru yang bersama dengan para murid-muridnya yang tidak pernah meninggalkan mereka. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus memberikan jaminan, yaitu apa? Jangan takut. Ketika kita ada dalam ketakutan, maka yang harus kita ingat adalah Tuhan menyertai kita. Dan kita tenangkan pikiran kita dan ingat jaminan yang Tuhan berikan, yaitu jangan takut. Ketika kita menjadi takut, maka disitulah kita lemah di dalam melihat karya-karya yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang tertulis begitu banyak. Ketika sang guru agung yang bersama dengan para muridnya, ia memberikan jaminan untuk tidak takut. Apa yang dilakukan di dalam praktek iman yang dituliskan dalam Alkitab? Yaitu proses belajar. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus melihat Tuhan Yesus. Dan dikatakan di dalam Alkitab di situ, ayat 28, di situ dibilang begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus kepadanya, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus mengatakan, jika engkau itu, perintahkanlah aku. Petrus ingin mempraktekkan imannya kepada Tuhan Yesus. Namun Petrus menantikan perintah Yesus untuk ia berjalan di atas air. Ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama, maka keyakinan bahwa apapun dapat terjadi mulai timbul. Apa kuncinya? Kuncinya adalah Yesus bersama-sama dengan mereka, para murid-muridnya. Petrus melihat Tuhan Yesus. Maka tanpa kita melihat Yesus dengan kacamata iman kita, maka kita tidak akan pernah berani untuk menatap kepada Dia. Kita tidak akan pernah tenang. Kita tidak akan pernah melihat semua kenyataan hidup dengan iman percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, yaitu datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Di situ dikatakan, turunlah.
dengan tujuan membuat menyadari. Ketika Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, mari turunlah. Ia ingin membuat Petrus menyadari. Yang kedua, menyebabkan kemajuan. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan. Yang keempat, menyadari keadaan dirinya sendiri. Jadi kata datanglah di situ. Tuhan Yesus ingin membuat kita mengerti satu pembelajaran. Bahwa dalam hidup kita ini, kita terus-menerus belajar apa arti hidup di dalam Kristiani. Di dalam iman Kristen. Apa artinya hidup dalam iman Kristen? Ketika ada dalam persoalan, dan Tuhan Yesus berkata, datanglah. Aku ini tenanglah, jangan takut. Maka ia ingin membuat kita untuk mengerti. Kita menyadari dan kita memperoleh kemajuan, memperoleh pemahaman dan menyadari keadaan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah mungkin dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada awalnya Petrus semangat dan memiliki iman yang kokoh dan berhasil. Namun dikatakan Alkitab, ketika angin bertiup dan dirasanya tiupan angin itu, maka Petrus mulai takut. Iman Petrus adalah iman yang sementara. Sementara tenang, kuatlah iman itu. Tapi ketika goncangan iman itu datang, maka mulai kendorlah iman itu. Dalam keadaan terjepit, Petrus takut dan mulai tenggelam. Petrus hanya bisa berharap pada pertolongan Tuhan. Di sini, Petrus belajar mempraktekkan imannya. Ketika ia gagal, ada Tuhan yang menolong tak kalah kita berseru. Maka apa jawaban Tuhan Yesus? Jawaban Tuhan Yesus atau respon Tuhan Yesus? Dia menegur murid-muridnya. Pertolongan segera datang. Namun ada teguran yang Tuhan Yesus berikan. Dikatakan bahwa, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa demikian? Yang pertama, Petrus beriman kepada Tuhan, namun tidak fokus kepada imannya. Petrus kurang percaya diri bahwa Tuhan Yesus besertanya. Yang ketiga, Petrus merasa sudah berhasil atau cepat puas melakukan apa yang tidak biasa. Yang keempat, Petrus kembali ragu ketika angin datang. Ketika badai itu datang, angin itu datang dan gelombang itu menerpanya, Petrus takut dan kemudian dia kehilangan arah, tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Maka setelah Tuhan Yesus naik di situ, murid-murid berkata kepada seorang akan yang lain. Dan orang-orang yang ada dalam perahu itu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Ayat 30. Ayat 33 di situ. Sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Ada pengakuan di situ. Pengakuan murid-murid ini terjadi melalui proses pembelajarannya. Pengakuan engkau anak Allah bukan terjadi begitu saja. Murid-murid harus menghadapi berbagai macam dinamika. Hari ini kita belajar tentang sebuah proses iman. Di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah keadaan yang begitu sangat tidak kita mengerti secara keseluruhan. Tapi yakin dan percayalah bahwa ketika Tuhan memproses iman kita, maka kita sedang bertumbuh di arah pertumbuhan iman yang sejati bersama dengan Tuhan Yesus. Pesan saya, jangan kita takut dengan COVID-19, jangan kita takut dengan keadaan, jangan kita takut dengan semua kenyataan hidup. Percayalah, jikalau Tuhan menyertai kita, kita akan terus-menerus yakin untuk kita mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita terus yakin bahwa Tuhan menyertai kita dan kita tidak akan gentar menghadapi berbagai macam persoalan. Ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua teman-teman yang ada di Rote. Amin. Mari kita berdoa ya. Ya. Bapa di sorga, kami bersyukur melalui ibadah video call ini. Kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan pemuda-pemudi yang ada di Rote. Kami bersyukur melalui keadaan COVID-19
di mana kami dihimbaukan untuk beribadah di rumah masing-masing dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah live streaming. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami masing-masing, menolong keluarga-keluarga, rekan-rekan yang ada di Rote, yang ada di Indonesia secara khusus, yang ada di dunia ini, bangsa-bangsa yang sedang menghadapi virus COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami, berkatilah kami masing-masing ya Tuhan. Ajarkan kami untuk kami taat kepada kehendak Tuhan. Ajarkan kami untuk kami melihat dari sudut pandang iman, tetapi iman yang apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Dengan himbauan pemerintah, dengan himbauan daripada sinode, Tuhan tolonglah kami untuk kami terus belajar bahwa Tuhan memakai semuanya itu untuk mengajarkan kami tentang iman. Berkatilah pemuda-pemudi yang ada di gereja di Rote. Tuhan menyertai dan Tuhan menolong dalam studi, dalam semua kegiatan, dalam pekerjaan. Tuhan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Senang sekali. Terima kasih ya. Salam buat semua teman-teman pemuda yang ada di Rote sana ya. Maju terus, jangan mundur. Ya, salam buat Ibu Pendeta dan keluarga. Tuhan memberkati ya. Baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Adik lu. Mama. Mama lu.